Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen strategi tablik. Sebelum kita membahas tentang manajemen strategi tablik ini, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari manajemen strategi tablik itu apa. Nah, saya berdasarkan ini dari pengertian-pengertian para ahli tentang manajemen strategis. Di sini ada menurut Fred R. Davids dan Hanger and Miller. Menurut Fred David, manajemen strategi itu adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Sedangkan menurut Hangen dan Whelan, itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kalau manajemen strategis biasanya ke dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, maka saya membuat sebuah definisi tentang manajemen strategi tadi itu adalah serangkaian seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan tablik. Artinya, ini adalah sebuah seni dan pengetahuan kita dalam merumuskan, dalam mengimplementasikan, dan dalam mengevaluasi tentang apa? Tentang keputusan dan tindakan dalam tablik. Itu berdasarkan beberapa pengertian, lalu saya merumuskan pengertian dari manajemen strategi tablik itu apa. Lalu selanjutnya, proses manajemen strategi tablik itu ada 7 proses di dalamnya. Setidaknya yang pertama itu adalah identifikasi visi, misi, dan sasaran organisasi tablik. Misalnya, ini untuk sebuah organisasi tablik. Maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu visinya apa, misinya apa, dan sasaran dari organisasi tablik itu apa. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi eksternal di tablik itu. Kita mengidentifikasi misalnya eksternalnya, bukan internalnya. Kita mau melakukan tablik ke siapa sih? Targetnya apa sih? Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kita menganalisa lingkungan internal tablik. Kita menganalisa selain eksternal, kita juga menganalisa lingkungan internal organisasi tablik kita itu apa. Lalu yang keempat, kita menetapkan tujuan tablik. Harus jelas tujuan tablik kita itu apa. Misalnya, Fastabikul khairat, kabalomaloba dalam kebaikan, ataupun misalnya amal ma'ruf nahi mungkar kah, misalnya. Ataupun misalnya, tujuan organisasi adalah menyebarkan kasih sayang dan sebagainya. Itu kan tujuan tablik itu berbeda-beda. Lalu kemudian baru merumuskan strategi tablik itu mau bagaimana. Nah, di sini baru strateginya itu ditentukan sekarang. Lalu kemudian yang keenam, bukan hanya dirumuskan tapi dilaksanakan strategi tablik tersebut, dan yang terakhir dievaluasi dari awal sampai akhir proses dari bagaimana manajemen strategi tablik tersebut dilaksanakan. Nah, lalu kemudian proses manajemen tablik misalnya tadi salah satunya adalah analisis lingkungan. Ini adalah salah satu dari bagaimana menganalisis lingkungan itu. Itu adalah yang pertama tadi harus menetapkan terlebih dahulu visi dan misi organisasi. Itu adalah tugas pertama. Lalu kemudian kita menetapkan tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Lalu kemudian menyusun strategi ataupun misalnya dalam organisasi itu menyusun program-program kerja yang ingin dicapai. Lalu kemudian baru mengimplementasikan strategi yang sudah disusun tersebut. Lalu yang terakhir adalah proses evaluasi dan monitoring di dalamnya. Nah, ini adalah tugas pertama sampai dengan tugas yang kelima, itu adalah perbaikan bila perlu. Nah, jadi perbaikan bila perlu. Kemudian perbaikinya apa? Implementasi biasanya kalau di terakhir kan biasanya ini evaluasi. Evaluasi adalah bentuk perbaikan. Misalnya kalau perbaikannya dari yang kelima ini, perbaikannya di tugas yang keempat, bisa jadi tugas yang ketiga, kedua, bahkan yang ke-1. Itu adalah proses manajemen strategi dari analisis lingkungan. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan proses manajemen strategi ini dengan menetapkan sebuah tujuan. Nah, salah satunya dalam menetapkan sebuah tujuan adalah membuat struktur organisasi. Bagaimana membuat struktur organisasi dalam strategi tablik?
Di sini yang pertama adalah langkahnya membuat kebijakan mutu. Artinya kita membuat kebijakan dalam strategi tablik itu mutunya harus seperti apa, sumber daya manusianya harus seperti apa, sumber daya alamnya misalnya seperti apa, misalnya tujuannya bagaimana, seperti itu kebijakan mutu kita. Lalu kemudian targetnya itu siapa? Misalnya kita targetnya untuk kalangan misalnya proletar ataupun misalnya kalangan menengah ke atas ataupun misalnya kalangan-kalangan komunitas-komunitas tertentu ataupun misalnya di media, itu kan targetnya jelas. Sudah targetnya jelas, baru kita membuat KPI. KPI ini bukan komunikasi penyiaran Islam, tapi Key Performance Indicator. Artinya indikator kunci dari performa kita itu apa? Itu adalah KPI. Indikator kuncinya itu apa dari performa kita. Lalu kemudian setelah kita mengetahui indikator kuncinya tersebut, kita harus mendistribusikan KPI ini ke strukturnya itu apa. Jadi distribusi indikator kuncinya itu kita masukkan dalam struktur. Misalnya si orang ini misalnya fokusnya ke dalam seksi acara. Jadi dia mengatur semua acara tabligh. Ataupun si orang ini fokusnya ke dalam pembendaharaan. Misalnya dia membahas tentang keuangan. Ataupun misalnya ya si orang ini cocoknya kepada misalnya administrasi. Dia mengelola semua administrasi yang masuk dan keluar dan sebagainya. Itu adalah distribusi KPI ataupun Key Performance Indicator ke dalam struktur organisasi. Nah, setelah distribusi KPI ke struktur, baru kita buat job desk dan SOP kerjanya apa. Kayaknya tadi sekretaris itu kerjanya administrasi, bendahara mengelola uang, acara mengatur acara, misalnya misalnya dokumentasi dan akomodasi itu job desk atau SOP kerjanya itu misalnya untuk berdokumentasikan tabligh, untuk mengurus misalnya akomodasi dari perjalanan tabligh itu bagaimana dan sebagainya. Semua sudah ada job desk dan SOP kerjanya. Nah, dari tugas yang pertama yang kelima bisa diperbaiki bila perlu. Jadi tugas yang keempat, ketiga, kedua sampai dengan yang ke-1. Itu adalah salah satu proses manajemen strategis dalam menunjukkan tujuan dengan membuat struktur organisasi. Nah, lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan metrik strategi tabligh. Sebenarnya ini metrik sederhana. Kayaknya tadi dilihat dari kebijakan mutunya, dari KPI tadi, Key Performance Indicator, lalu dari program kerjanya, dari anggarannya, misalnya dari timeline-nya apa. Timeline-nya itu target harus beres itu hari apa ataupun jam berapa. Nah, ini misalnya kebijakan mutunya peningkatan kondisi keuangan organisasi tabligh. Karena organisasi tidak bisa berkembang, tidak bisa maju tanpa ada misalnya keuangan yang bagus juga. Misalnya yang kedua, peningkatan kepuasan mubalagh. Ini bagaimana mubalagh ini puas terhadap tabligh yang disampaikan. Dan bangsa pasar dalam tabligh itu pasarnya mau seperti apa. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas dalam aktivitas tabligh itu apakah meningkat atau tidak. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas SDM ataupun sumber daya manusia yang di sini adalah mubalagh dan bagaimana kesejahteraannya. Nah, ini materi strategi tabligh itu bisa dikonsepkan nanti ada konsep BSC ataupun Balance Scorecard. Artinya apa? Artinya kartu yang menjadi keseimbangan dalam metrik strategi ini. Jadi bagaimana misalnya konsep BSC ini, apakah misalnya kondisi keuangannya mumpuni, seimbang tidak dengan teori balance ini, ataupun kepuasan mubalagh itu puas atau tidak dalam mangsa pasar tertentunya. Apakah misalnya kualitas aktivitas tablighnya itu berkualitas atau tidak. Tidak hanya berkuantitas, tapi berkualitas. Ataupun misalnya yang terakhir, apakah kualitas SDM-nya dan kesejahteraannya itu meningkat atau tidak, nanti dihitung dalam konsep BSC, Balance Scorecard, ataupun kartu kunci dalam penyeimbangan. Lalu kemudian selain dari itu, ada juga misalnya dibuat timeline-nya. Misalnya dari ini kebijakan ini kita buat timeline-nya berdasarkan bulan. Misalnya dari bulan Januari sampai dengan Desember itu harus jelas timeline-nya apa. Nanti dibuat bagaimana jadwal-jadwalnya itu terperinci per bulannya. Itu secara sederhana bagaimana metrik strategi dalam tabligh. Sebenarnya kalau jelasin ini akan lebih panjang lagi. Lalu kemudian, nah ini merupakan salah satu contoh misalnya proses manajemen strategi tabligh.
Misalnya yang sederhana itu ada 5, yaitu kita mengidentifikasi visi dan misi dari tablik itu. Lalu yang kedua kita analisis lingkungan tablik. Yang ketiga kita menetapkan tujuan tablik. Yang keempat kita menyusun strategi tablik. Dan yang terakhir kita mengevaluasi dan mengkontrol tablik tersebut. Nah, langkah pertama kita identifikasi visi dan misi tablik. Sebelum itu kita harus paham dulu apa itu visi, apa itu misi. Nah, visi itu adalah, secara sederhana itu adalah what we believe we can do, atau apa yang kita yakini kita bisa capai ataupun kita impikan. Jadi apa yang bisa kita yakini, yang bisa kita capai dan bisa kita impikan itu adalah visi. Sedangkan misi itu adalah what we believe we can do, ataupun apa yang kita yakini bisa kita lakukan. Kalau tadi visi bisa kita capai atau impikan, makanya visi itu biasanya sesuatu yang bersifat ideal. Kalau misi biasanya sesuatu yang bersifat praktisial ataupun yang praktis, karena kita yang bisa kita yakini bisa kita lakukan, itu visi dan misi. Nah, ini contohnya misalnya visi adalah purpose ataupun maksud yang fundamental dan unik dari organisasi tablik yang membedakan dengan organisasi tablik yang lain. Jadi visinya itu harus mempunyai maksud yang fundamental, maksud yang kunci, yang unik, yang beda dengan organisasi tablik lainnya. Itu apa? Itu visinya, misinya harus seperti itu. Lalu kemudian misi itu harus menjelaskan tentang area of emphasis ataupun hasil dan tujuan itu apa. Jadi hasil dan tujuan itu apa? Sehingga apa? Sehingga mencerminkan nilai dan prioritas dalam tablik. Dengan kita tahu hasil dan tujuan kita itu apa, maka itu bisa mencerminkan nilai apa yang ingin kita capai dan prioritas apa yang ingin kita lebih dahulukan dalam tablik. Lalu kemudian langkah yang kedua itu kita menganalisis lingkungan tablik. Nah, teori dalam menganalisis ini itu kita gunakan yang sederhana itu analisis SWOT. Yang analisis SWOT itu dibagi menjadi 2, ada lingkungan secara internal dan lingkungan secara eksternal. Artinya lingkungan secara internal itu kita menggunakan 2 prinsip, itu bagaimana kekuatan kita dan kelemahan kita. Kita harus paham misalnya kekuatan dan kelemahan kita dari internal. Sedangkan dari eksternal kita harus paham, mengetahui peluang dan ancaman apa yang bisa mengganggu dalam proses tablik. Misalnya ini, misalnya analisis SWOT ini kan strength, weakness, opportunity, and threat, ataupun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, ini tadi kekuatan kelemahan dari dalam, tadi dari internal, peluang dan ancaman itu dari luar. Ini bisa membantu dalam mencapai tujuan ataupun bisa menghambat dalam tujuan. Misalnya kekuatan dan peluang ini bisa membantu Anda dalam mencapai tujuan tablik. Sedangkan kelemahan dan ancaman itu bisa menghambat Anda dalam mencapai tujuan tablik. Nah, itu adalah secara sederhana bagaimana menganalisis lingkungan tablik berdasarkan analisis SWOT. Lalu yang ketiga, itu kita menetapkan tujuan tablik. Nah, dengan menetapkan tujuan tablik, maka kita tadi jelas tujuan kita apa, goals kita itu apa. Nah, yang pertama adalah tujuan itu harus suitable, ataupun harus cocok, ataupun harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lalu yang kedua, tujuan itu harus feasible, ataupun layak tidak tujuan itu. Lalu yang selanjutnya harus achievable ataupun dapat dicapai. Tidak boleh misalnya tujuan itu sesuatu yang mengawang-awang ataupun melangit-langit. Lalu yang selanjutnya harus fleksibel, harus lentur. Ketika tujuan tidak tercapai, maka misalnya ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Lalu yang selanjutnya harus motivatif ataupun motivasi seseorang ataupun organisasi ataupun halayak ramai ataupun mubalag yang sangat banyak. Lalu yang selanjutnya itu harus understandable ataupun dapat dimengerti. Artinya jangan sampai tujuan Anda itu sukar untuk dimengerti ataupun terlalu ngejelimet, terlalu ruwet kalau kata presiden kita. Lalu harus juga linking ataupun terkait dengan misi. Ya, tadi tujuan itu pasti terkait dengan misi. Tidak boleh misalnya melenceng ataupun berbeda dengan misi kita. Kan misi dan tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir harus measurable. Measurable ini dapat diukur. Tidak boleh misalnya tujuan Anda ini terlalu luas dan tidak bisa diukur.
bagaimana tujuan. Itu bagaimana menetapkan tujuan tablik. Lalu yang keempat, langkahnya itu adalah menyusun strategi tablik. Nah, dalam proses ini, itu bisa menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas tablik itu melalui pengembangan-pengembangan. Satunya adalah 3 pengembangan tersebut. Itu adalah yang pertama, programnya. Nah, programnya itu artinya pernyataan aktivitas ataupun langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana. Artinya program kita itu adalah pernyataan aktivitas apa ataupun langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana tersebut. Nah, maka dibentuklah program-program. Misalnya Jumat berkah, ataupun misalnya dibentuklah Minggu itu subuh akbar. Itu kan program-program per hari, dan bisa juga per bulan, kita bisa per minggu, kan bisa per triwulan, ataupun bisa per semester, bahkan per setahun sekali. Itu program-program yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana tersebut. Lalu yang kedua, budget. Nah, budget ini adalah pernyataan tentang program-program, misalnya dalam tablik ini dalam bentuknya uang dan rupiah. Misalnya tadi harus jelas budgetnya itu berapa. Misalnya untuk tablik akbar, itu kan budgetnya harus jelas. Ataupun kita misalnya roadshow ke berbagai tempat, itu kan harus jelas budgetnya. Tidak boleh ada penyelewengan dalam budget ini ataupun kekurangan dalam budget. Kalau lebih jangan sampai nanti ada yang tadi menyelewengkan. Kalau misalnya kurang itu jangan sampai kita kekurangan dalam hal budget. Makanya strategi tablik ini, program-program itu harus disesuaikan dengan budgetnya. Lalu yang ketiga itu adalah prosedur. Nah, prosedur ini adalah sistem yang terdiri dari langkah-langkah ataupun teknik-teknik yang berkesinambungan satu sama lain, yang secara sederhana itu menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu itu apa. Itulah dimakan misalnya sesuai standar dan operasional ataupun SOP-nya bagaimana. Tidak boleh misalnya menyusun strategi tablik itu keluar dari prosedur ataupun standar operasional yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya langkah-langkah dan teknik tadinya nanti akan jelas. Bukan hanya itu, tapi berkesinambungan. Bukan yang berkesinambungan, tapi berkontinuitas. Dan bisa menjabarkan secara detail dari strategi tablik yang sudah ataupun akan dilaksanakan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah mengevaluasi ataupun mengkontrol tablik itu apa. Nah, proses evaluasi ini adalah bagaimana proses memonitoring dari aktivitas tablik tersebut dan hasil dari suatu performa tablik Anda. Sehingga apa? Sehingga performa tablik Anda itu selalu aktual, selalu kekinian, tidak ketinggalan zaman. Dan misalnya dapat dibandingkan dengan performa tablik yang ingin diinginkan. Performa tadi berdasarkan visi misi tujuannya itu kan pasti, apalagi visi misinya idealis. Apakah sudah sesuai performa Anda dengan idealnya Anda yang Anda pikirkan atau yang Anda rencanakan tadi? Itu adalah proses evaluasi kontrol dalam tablik. Misalnya indikator dari performa ataupun indikator dari evaluasi itu kita harus tahu kriterianya apa. Kita menganalisisnya bagaimana, performanya bagaimana, approach-nya bagaimana, assessment ataupun nilainya itu bagaimana, ataupun feedback timbal baliknya, mau balik dengan mau balik bagaimana, ataupun misalnya result ataupun hasil akhirnya itu bagaimana, ataupun yang terakhir improvement itu bagaimana orang itu apakah tertarik dengan kita atau tidak, orang itu mengiyakan tablik kita atau tidak, menyukai kita atau tidak. Itu adalah contoh sederhana dari bagaimana manajemen strategi tablik ini bisa dilakukan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, astaghfirukum jami'an, sobran kamilan, aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.